Salam, salam damai sejahtera, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi itu bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, bisa saja pada pagi hari ini kita tidak dibangun-bangun. Tapi karena Tuhan masih mengasihi kita, masih memberikan kesempatan pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengucap syukur. Karena tanpa kita mengucap syukur, kita tidak bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita menganggap kita itu adalah karena kehebatan kita, karena usaha kita. Padahal itu semua tanpa Tuhan izinkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Sehingga Bapa di pada pagi hari ini Bapa kami masih Engkau berikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Baik juga Bapa, kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Baik juga Bapa, di mana saja keluarga saya, Bapak Ibu Saudara saya, di mana saja yang mendengar, menyaksikan video ini, kami percaya Tuhan Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga firman yang kami baca ini tidak sia-sia begitu saja, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan renungan pagi kita. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk masa akan datang, untuk masa depan kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Matius 3 ayat 1 mulai. Matius 3 ayat 1 dimulai, katanya begini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ia berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandum yang ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kita melihat sini Bapak Saudaraku, bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita hasil pertobatan. Jadi hasil pertobatan itu kita harus mengerti hasil pertobatan itu bagaimana. Jadi tidak kita hanya sebagai mengatakan kita itu menjadi orang Kristen. Jadi kita tidak hanya kita mengatakan saya ini orang percaya. Jadi tidak cukup kita itu hanya ke gereja ngumpul-ngumpul. Tapi kita itu sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus, harus kita melaksanakan, harus kita terjun, harus kita praktekkan. Kita itu adalah sebetulnya pelaku firman. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yohanes juga membaptis tanda pertobatan. Jadi tanda pertobatan itu bukan hanya sebagai formalitas, tapi itu sebagai tanda bagaimana, sebagai juga anak-anak sekolah juga sebagai ada simbol di dadanya adalah sebagai tanda, baju yang dipakainya adalah sebagai tanda. Nah, jadi kita tahu bahwa baju SD itu ada tanda putih merah, itu sebagai tanda menjadi orang anak SD. Putih, hijau, putih, biru itu dia membuktikan dia SMP. Putih abu-abu dia membuktikan dia itu SMA. Jadi itu tanda bahwa dia itu duduk di mana. Jadi juga baptisan itu juga adalah sebagai tanda. Bukan setiap orang dibaptis pasti selamat. Jadi bukan jaminan baptisan itu adalah keselamatan, tapi itu hanya sebagai tanda pertobatan. Nah, jadi sama seperti orang Kristen. Orang percaya sudah pasti ke gereja, tapi orang gereja belum tentu orang percaya. Nah, jadi bukannya gereja itu membuktikan. Jadi orang percaya itu yang membuktikan bahwa siapa sebenarnya dia. Orang percaya sudah pasti gereja. Orang ke gereja belum tentu percaya. Nah, jadi ini sama seperti baptisan yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan sini juga Yesus mempercayakan Yohanes menjadi pembaptis. Jadi kita melihat ini pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, jadi dia memberitakan pertobatan. Dia memberitakan pertobatan sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi bukannya itu memberitakan dia baptisan. Bukan baptisan itu utama, tapi pertobatan. Tapi yang bertobat sudah pasti dibaptis. Yang dibaptis belum tentu bertobat. Nah, jadi ini sama seperti orang ke gereja tadi. Ke gereja tadi belum tentu orang ke gereja itu semua pelaku firman. Tapi yang pelaku firman sudah pasti ke gereja. Nah, jadi ini juga bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi yang bertobat itu belum tentu yang dibaptis itu belum tentu bertobat. Tapi yang bertobat itu sudah pasti dibaptis. Nah, jadi inilah perbedaan-perbedaan supaya kita itu jangan itu menyepelekan.
menyepelekan saat soal-soal tanda. Karena tanda ini adalah membuktikan di mana saja kita bisa dikenal orang. Jadi sama seperti kita mengatakan tanda itu sebagai kita adalah Kristen, adalah simbol kita salib. Jadi salib itu bukannya sebagai orang-orang yang sudah pasti bertobat. Dia memakai kalung salib di lehernya, belum tentu itu semuanya menjadi pelaku firman. Tapi bukti kita bertobatan itu adalah salib. Kenapa salib dibuat? Karena salib itu adalah penderitaan. Jadi makanya banyak saat ini orang Kristen memakai kalung salib. Padahal kalung salib itu bukannya itu tanda pasti sudah bertobat, tapi itu hanya sebagai simbolis, sebagai melihat bahwa dia itu orang Kristen, orang percaya. Tapi belum tentu dia orang percaya. Banyak saat ini kita melihat orang pakai salib tapi belum bertobat. Jadi bukan ukuran. Sama seperti baptisan tadi, bukan juga ukuran. Tapi kita ini, apakah memang kita sudah menjadi pelaku firman, ataukah kita hanya sebagai simbolik? Apakah kita hanya sebagai nama? Apakah sebagai pajangan? Jadi itu semuanya tergantung kita bagaimana menyikapi firman dalam kehidupan kita, sehingga terjalinlah firman kebenaran ini. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, sehingga firman-firman kebenaran ini dikesampingkan. Kenapa? Firman-firman kebenaran ini seturut dengan tertulis. Yang tertulis ini pasti sudah penting. Kenapa? Karena jika tidak penting, tidak dituliskan. Tapi tergantung kita menyikapinya, sehingga ini firman yang dituliskan di dalam Alkitab ini kita bisa menghargainya. Jadi jika kita tidak menghargainya, itu tadi seperti yang kita bilang tadi, ya kekristenan dia bukannya kekristenan sebenarnya, tapi kekristenan karena nenek moyang. Mungkin dia dari lahir, dari nenek moyangnya sudah menjadi Kristen, bukan karena dia diangkat, bukan dipilih. Jadi banyak orang Kristen saat ini Kristen kelahiran, karena dia lahir dari Kristen sehingga dia menjadi orang Kristen. Jadi bukan dia karena Kristen itu karena dia diangkat Tuhan, bukan karena dia dipilih Tuhan. Jadi saat ini yang menjadi bahan pikiran kita, siapa kita sebenarnya? Apakah kita Kristen keturunan? Apakah kita Kristen karena kita menyadari bahwa kita ini sudah bertobat, sudah berbalik? Jadi jika kita Kristen keturunan, itu tidak ada perubahan, karena hanya keturunan, bukan karena dia dipilih, bukan karena diubahkan. Jadi yang mau Tuhan itu Kristen karena diubahkan, dia bertobat. Pertobatan, maka sini katanya bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sini ukurannya, tujuannya adalah pertobatan, bukan Kristen dari nenek moyang kita. Kristen pun kita dari nenek moyang kita, kalau kita tidak bertobat, sama saja kita sama seperti orang dunia, tidak ada perubahan. Jadi Tuhan itu mau kita bertobat, tadinya hitam menjadi putih. Jadi dulunya kita orang pencuri, sekarang lagi tidak, jadi kita jadi orang baik. Dulunya juga kita peminum, sekarang lagi tidak lagi pemabuk. Jadi ada perubahan. Jadi kalau kita dulunya kita masih pemabuk, sekarang juga kita menjadi Kristen jadi pemabuk, ya sama saja. Ya apa bedanya? Jadi mau Tuhan itu kita itu berubah. Makanya juga kita ini sini ada baptisan itu perubahan. Jadi bukanlah baptisan itu bukannya karena kita tenggelamkan di air sudah pasti kita jamin masuk surga, bukan itu jaminan, tapi itu tanda pertobatan sehingga kita dibaptis dengan air. Jadi sini kita harus mengerti, jadi itu bukanlah jaminan. Orang dibaptis itu bukanlah jaminan sudah pasti masuk surga, bukan, tapi jaminan adalah pertobatan. Sesungguhnya di Matius 3 ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan
Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru pada padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi sini karena mengaku kita dosa-dosa kita, mengaku kita karena dosa-dosa kita, sehingga kita dikuburkan sehingga dibangkitkan kembali, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, dikubur, bangkit kembali. Nah, jadi kita itu adalah perlu kebangkitan. Makanya kita seorang Kristen saat ini kita merayakan membuat ibadah kita hari Minggu. Artinya itu hari Minggu itu adalah hari kebangkitan. Nah, jadi sebetulnya bukannya hari Minggu itu hari Sabat, tapi hari Sabtu. Tapi karena Minggu itu hari kebangkitan, sehingga kita sepakat kita beribadah hari kebangkitan, hari kebangkitan di mana Yesus tahun 2000 lalu dibangkitkan, meninggalkan semua kelakuan dunia. Jadi makanya kita itu sebagai kita menjadi orang Kristen, kita beribadah setiap hari Minggu, hari kebangkitan. Jadi kita lihat di sini ayat 6 tadi katakannya, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi di sini orang-orang Yahudi, baik juga daerah sekitarnya tadi, datang berduyun-duyun untuk menjumpai Yohanes Pembaptis. Di situ yang diajarkan adalah pertobatan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi di sini dikeraskan bahwa kita ini bertobat dan mengaku menyesali dosa-dosa kita dan tidak akan melakukannya lagi. Nah, jadi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, itulah kita ketika kita dibaptis, ditenggelamkan, dibangkitkan, sama seperti Tuhan Yesus juga bangkit dari antara orang mati. Jadi dari situ kita dibaharui, semua dosa-dosa kita sudah ditenggelamkan, sehingga kita menjadi manusia baru, sehingga kita dikatakan kita itu sudah lahir baru. Jika kita bertobat, jika kita tidak bertobat, walaupun 10 kali kita dibaptis, itu tidak akan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Tuhan itu mau pertobatan, bukannya baptisan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjelaskan ayat demi ayat. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sering kita membuat kebenaran diri sendiri, sehingga kita tidak menghargai firman yang tertulis di dalam Alkitab ini. Firman yang tertulis di dalam Alkitab ini, jika kita mengatakan orang Kristen, harus kita mengikutinya taat dan setia. Jadi jangan kita tambahi, jangan kita kurang-kurangi, jangan kita mengatakan itu hanya simbolik, itu hanya formalitas. Jika demikian, tidaklah Yohanes menjadi orang pembaptis. Tuhan Yesus tidaklah dipraktekkan bahwa Yesus ditenggelamkan di sungai Yordan. Jika itu menjadi hanya sebagai simbolik, hanya sebagai formalitas. Tapi semuanya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun yang dituliskan firman Tuhan, kita wajib melakukannya, taat dan setia. Jangan kita hanya mencari alasan.
karena inilah, karena itulah. Nah, jadi itu bukan kebenaran. Nah, jika kita taat dan setia, namanya pun juga taat dan setia. Nah, jadi seperti yang kita bilang tadi juga kepada seperti zaman Nabi Nuh, jika dia tidak taat, ya pasti banyak alasan dia. Pasti banyak alasan dia. Tuhan ini apa-apaannya ini? Kok dibikin pula kapal pula di atas gunung, besarnya nggak karu-karuan. Apa yang maksud Tuhan ini? Eh, Bahkan saya juga punya istri, punya anak-anak. Apa yang sekali makan? Nah, tapi kita lihat Nabi Nuh tidak berpikir seperti itu, tidak bertindak seperti itu, tidak dia ngomel, tidak dia sungut-sungut, tapi dia taat saja. Jadi sehingga dia selamat. Kenapa? Karena dia taat kepada firman. Apa yang perintahkan Tuhan, dia lakukan. Nah, jadi kita juga Bapak Saudaraku, jika kita memang mau menjadi memiliki kerajaan surga, kita harus taat kepada firman. Apa saja yang difirmankan Tuhan, berarti itu perlu bagi kita. Jangan kita itu pilih-pilih. Oh, itu tidak perlu Tuhan, itu hanya sembolik sajanya, itu hanya formalitas sajanya itu. Memang itu bukannya untuk keselamatan, tapi itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu wajib kita lakukan, taat dan setia. Nah, jadi inilah membuat kadang-kadang kita, karena yang berpikir itu logika kita, yang berpikir itu adalah pikiran kita, sehingga kita menganggap firman Tuhan ini sepele, firman Tuhan ini tidak perlu ditaati. Nah, jadi sehingga kita membuat firman kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu tergantung kita masing-masing bagaimana kita menanggapi firman Tuhan ini, karena Tuhan ini ya tidak membuat kita seperti robot. Nah, tidak membuat kita seperti robot, tapi Tuhan itu memberikan kita hak bebas. Nah, jika kita memang taat dan setia, tentu kita selamat. Jika kita tidak taat setia, tentu kita ke kiri. Nah, jadi itu pilihan tergantung kita. Enggak Tuhan menentukan harus ke sini. Enggak. Tuhan enggak bilang seperti itu. Nah, tapi Tuhan itu memberi kita hak bebas. Hak bebas untuk melakukan kita. Jadi kadang sering kita membuat kebebasan kita ini sehingga kita membuat firman Tuhan ini sepele, membuat firman Tuhan ini enggak berharga. Kita sepelekan. Nah, jadi inilah kadang-kadang tipu setan itu menipu kita supaya kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini dituliskan untuk kita baca, taati, lakukan dengan setia. Jadi bukan hanya untuk kita mengerti, bukan hanya kita untuk mengetahui, tapi firman Tuhan ini untuk kita lakukan dan taati. Nah, jadi jangan kita pakai otak kita, pikiran kita, membuat alasan itu dan sebagainya. Tapi itu hak kita juga. Bukan Tuhan melarang, tidak, tapi itu hak kita. Tapi Tuhan sudah memberi jalan. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena tidak seberapa orang yang taat kepada firman. Banyak orang Kristen berduyun-duyun orang gereja, tapi bukan semuanya itu taat firman. Tapi itu ada tujuan. Nah, jadi itu tujuan masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kita ke gereja itu hanya karena kebutuhan kita. Jangan kita itu karena ke gereja itu karena ada mau kita. Tapi datang kita ke gereja itu adalah mengucap syukur, di mana Tuhan sudah memberi kita pilihan, di mana Tuhan sudah memberi kita kebebasan, di mana Tuhan sudah memberikan kita jalan untuk kita jalani, menaati dan setia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi ke gereja itu Bapak Saudaraku bukan hanya kita itu berpamer-pameran, bukan kita itu hanya sekedar supaya orang tahu kita itu orang Kristen. Bukan Bapak Saudaraku, tapi kita itu harus kita menjadi pelaku firman.